Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Yes, dimana saja berada yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada segenap pengikutnya. Sahabat Yes yang berbahagia, untuk sore hari ini mungkin saya bisa berjumpa lagi di udara selama Ramadan memang libur kemarin. Masih suasana Idul Fitri, saya sampaikan selamat Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baiklah, sore hari ini akan menyampaikan tentang pentingnya ibadah yang mungkin biasanya kajiannya itu adalah fikih, menyambung terus. Namun untuk kali ini sengaja untuk pertemuan yang pertama kali di bulan Syawal ini menyampaikan tentang pentingnya ibadah. Ibadah adalah merupakan suatu penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan ibadah. Yang berkewajiban melakukan ibadah adalah hamba Allah yang dirinya merasa mengaku menjadi hamba Allah. Dengan ketentuan berikut, mereka berkewajiban untuk melakukan ibadah. Dan ibadah tersebut bukan untuk kepentingan Allah, tapi ibadah adalah kepentingan diri sendiri atau orang yang bersangkutan. Ini ibadah. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Lah, kita beribadah kepada Allah berarti menghambakan diri, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tujuannya orang beribadah tersebut adalah satu. Di antara lain, kalau menurut Imam Al-Ghazali, itu untuk mensyukuri atas nikmat Allah. Mereka bersyukur atas nikmat Allah yang diberikannya, yang nikmat tersebut tidak bisa kita hitung saking banyaknya nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat kita bisa makan, minum dengan merasakan nikmatnya, itu juga sudah merupakan nikmat yang perlu kita syukuri. Kita bisa jalan, nikmat. Kita bisa berkedip juga, itu nikmat. Coba kita bayangkan, 1 jam saja kita tidak bisa berkedip, kayak apa rasanya? Ya, kalau berada di dalam rumah tidak masalah. Kalau keluar rumah, kendaraan lewat kena debu, tidak bisa berkedip, matanya apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik. Ini nikmat, perlu kita syukur. Dari mensyukuri tersebut, saking banyaknya nikmatnya Allah yang diberikan pada kita, maka tumbuh rasa syukur kita. Nah, dengan melakukan ibadah, dengan berbagai macam ibadah, ada yang namanya sholat, ada yang bernama puasa, zakat. Ini ibadah. Ibadah itu kan ada 2 macam. Satu ibadah mahdoh muqayyadah, ada ibadah mahdoh ghairu muqayyadah. Ibadah mahdoh muqayyadah yaitu ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Seperti melakukan sholat. Ini ibadah mahdoh, itu ibadah murni kepada Allah. Muqayyadah dengan Qayyid itu ikatan dengan ketentuan. Jadi ada suatu ibadah
yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan berikut seperti melakukan sholat. Sholat itu ibadah kepada Allah. Lah dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti waktunya sholat ditentukan, ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ditentukan sudah waktunya. Juga hitungan rakaat sudah ditentukan. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ini sudah ditentukan. Tidak boleh tidak boleh tidak, seperti ini, harus seperti ini. Gitu. Terkecuali di situ suatu hal, mungkin sholat maghrib dilakukan di waktu isya, itu kan karena ada sebab, nggak masalah. Atau di sini sholat maghrib dilakukan di waktu sholat isya dilakukan di waktu maghrib, itu boleh kalau ada sebab. Dan hitungan rakaat juga bisa 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sebab apa? Sebab dikosor, boleh. Tapi pada hakikatnya, pada dasarnya, sholat-sholat tertentu waktu sudah ditentukan, hitungan rakaat ditentukan. Di dalam sholat tersebut sudah ada syarat dan rukunnya. Ini ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak ada ikatan tertentu. Seperti contoh membaca Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an itu langsung ibadah kepada Allah, namun tidak ada ketentuan. Loh, kapan harus membaca Al-Quran? Apakah waktunya ditentukan setiap habis sholat? Tidak. Membaca Al-Quran tidak harus 1 halaman, 1 juz. Tidak. Jadi ibadah tersebut langsung kepada Allah tapi tidak ada ketentuan tertentu. Baca Al-Quran harus setelah sholat. Kalau tidak setelah sholat tidak sah, seumpamanya. Kan tidak ada aturan demikian. Membaca Al-Quran sekali baca harus 1 halaman, tidak. Jadi silahkan membaca Al-Quran waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja, asal kata tempat yang memungkinkan untuk membaca Al-Quran. Banyak sedikitnya sesuai dengan kesempatan dan kemampuannya. Kesempatan banyak, baca Al-Qurannya banyak sampai berhalaman-halaman atau satu beberapa juz boleh. Baca Quran sempatnya cuma setengah halaman, bahkan 1 halaman, ya silahkan. Lah ini ibadah mahdhah ghairu muqayyadah, ibadah pada Allah tapi tidak ditentukan. Silahkan. Terus ada ibadah yang di sini yang sifatnya di situ ghairu mahdhah, tidak langsung kepada Allah, seperti kita berbuat baik kepada sesama, menolong tanpa pandang bulu siapapun orangnya, apapun di situ agamanya, apapun keyakinannya, apapun bahasa dan rasnya, tidak pandang bulu. Karena apa? Itu pada hakikatnya semua manusia di dunia itu sama. Siapapun orangnya, apabila ia membutuhkan pertolongan, kau mendapat pertolongan, ia pun akan merasa bahagia. Jangan kita melihat-lihat atau pilih kasih ketika mau menolong. Ada seseorang kecelakaan, numpak sepeda motor, jatuh, kerubuhan sepeda motor, kebetulan pas knalpot nggak bisa menghindar. Kayak apa panasnya, tolong. Ketika seseorang datang lewat, Pak minta tolong, ditanya dulu, kamu orang mana, bahasanya apa, aslinya mana. Lo mau nolong kok dadakan warna-warna. Yang minta tolong sudah kayak apa susahnya, kayak apa panasnya, kok masih ditanya kamu orang mana. Setelah ditanya panjang lebar ternyata tidak sesuai, nggak mau nolong. Nah sekarang apabila kebalik menimpa pada diri kita sedemikian ini bagaimana rasanya? Kalau ditanya agamanya apa, oh nggak sama saya. Orang mana kamu, orangnya apa? Seumpamanya orang Jawa, oh saya bukan orang Jawa. Lagi di situ partainya apa, ditanya partai segala.
Karena tidak sama hanya tidak jadi nolong. Istinya betapa kejamnya ini orang. Padahal di dunia diciptakan tidak sedemikian ini. Siapapun orangnya minta bantuan dan kita mampu, dimintai pertolongan, wajib untuk membantu, wajib untuk menolong. Nah, ini ibadah. Ibadah kepada Allah tapi lewat manusia tersebut, lewat orang tersebut. Yang sebenarnya orang berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Dalam Al-Quran juga sudah jelas, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat baik, maka orang tersebut besok akan melihat, akan berjumpa dengan kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Dan orang yang melakukan suatu perbuatan jahat, maka akan berjumpa, akan melihat perbuatan tersebut besok di akhirat. Sekecil apapun perbuatan jelek tersebut. Maka orang-orang bijak itu mengatakan, jangan malu melakukan perbuatan baik walaupun hanya sedikit. Walaupun sedikit, sepele, itu jangan malu. Kita harus bangga bisa melakukan suatu kebaikan. Dalam arti bukan memamerkan kebaikan tersebut, tapi bangga bisa melakukan kebaikan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Aku diberi kesehatan, diberi kekuatan. Kesehatan, kekuatan tersebut aku digunakan dalam jalan yang baik. Kesehatan untuk membantu orang lain, kesehatan untuk menolong orang lain. Ketika melihat orang sedang kecelakaan, saya posisi sehat, saya tolong. Betapa bahagianya orang yang ditolong tersebut. Lah kita bisa membantu tersebut hanya sekedar membantu, tidak bisa membantu mungkin biaya pengobatan dan lain sebagainya. Kita harus bangga pada diri kita sendiri dalam rangka mensyukuri, alhamdulillah aku bisa melakukan suatu kebaikan. Karena tidak semua orang dikasih kesehatan, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menggunakan, bisa memanfaatkan kenikmatan tersebut dengan baik. Bahkan dikatakan kebanyakan orang itu lalai dengan nikmat yang ia miliki. Tidak sadar dengan apa yang nikmat yang ia miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan orang itu lalai katanya itu. Orang tersebut menyadari bahwa itu nikmat ketika nikmat telah pergi dari diri kita. Itu baru sadar. Ketika dikasih suara yang bagus, penglihatan yang tajam, pendengaran juga yang tajam, tenaga kuat, tangan normal, kaki normal, mereka tidak menyadarinya. Tangan bisa menggenggam, itu nikmat. Tapi ketika itu semua masih normal, seolah-olah ia lupa. Tapi ketika diambil atau nikmat itu pergi dari diri kita, baru menyadari. Lah kenapa kok jalan gak enak, gak seperti kemarin? Kemarin sehat, nikmat, jalan enak saja. Tapi ketika ia kesleo saja, jalan sudah tidak nikmat. Oh berarti kemarin kaki sehat itu nikmat. Gitu. Sahabat Yes, di mana saja berada yang berbahagia, demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan, monggo. Ini dari hamba Allah gitu ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman saya ini semasa kecilnya dia berbuat baik Pak Ustaz. Jadi aku kenal dia sangat baik, sangat dermawan ke sesama agamanya, apa di lain agamanya dia sangat berbuat baik. Jadi apakah kalau semisal nanti dia berpindah ke agama Islam, apakah ibadahnya akan hitung yang dari sebelum nonis menjadi Islam? Gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan
berbuat baik sebelum Islam, apakah perbuatan tersebut akan tetap dinilai baik atau mendapat pahala dan lain sebagainya. Sekarang begini, tadi sudah disampaikan, siapapun yang berbuat baik, niscaya orang tersebut akan menemukan, menjumpai perbuatan baik tersebut. Ini dicontohkan dari zaman-zaman dahulu. Non-muslim itu berbuat baik, itu di dalam bab puasa itu, ya, menghormati keutamaan bulan Ramadan. Orang Yahudi itu punya anak, tahu bulan itu bulan Ramadan, walaupun mereka itu bukan muslim, tapi ketika datang bulan Ramadan betul-betul menghormati. Ini menghormati orang muslim ketika bulan Ramadan itu adalah perbuatan yang mulia. Lalu si anak punya anaknya itu keluar beli jajan di luar, dimakan sambil jalan. Loh, orang tuanya itu marah besar. Loh, ini bulan Ramadan, bulan suci orang muslim, kita harus menghormati. Loh, kenapa kamu melakukan itu? Akhirnya dihajar, matilah anak tersebut. Itu dalam riwayat. Jadi orang tuanya itu menjadi ahli surga gara-gara punya rasa hormat, memuliakan bulan Ramadan, dengan bukti marah besar ketika anaknya itu tidak menghormati bulan Ramadan. Lah ini kan belum sampai orang tersebut muslim, masih non muslim ya. Gara-gara menghormati, apalagi kalau ini sampai masuk Islam. Kalau melihat cerita itu, sejarah itu, berarti apa yang dilakukan sebelum muslim ketika ia sudah masuk muslim, setidaknya itu akan menjadi bekal, akan menjadi simpanan bagi orang tersebut ketika sudah masuk muslim. Itu sudah punya tabungan banyak ya, bagi non muslim, karena Allah itu menghargai kepada orang yang berusaha berbuat baik. Maka kata Imam Al-Ghazali itu demikian, seseorang itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dikarenakan amalnya, sholatnya, ibadahnya, itu bukan, tapi semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sholatnya di situ tidak banyaklah orang genah, tapi orang tersebut pokoknya waktunya sholat, giat sholat, puasa tetap puasa, ibadahnya rajin. Orang tersebut hanya semata-mata niat taat kepada Allah, walaupun banyak salahnya, mungkin banyak kelirunya. Sebenarnya amalnya belum standar untuk masuk surga itu, tapi karena usahanya, Allah menghargai usaha orang tersebut, bukan menghargai amal ibadahnya, tapi usahanya. Allah itu menghargai usahanya itu. Bisa selamat lantaran bukan karena sholatnya kanggo gawe orang genah, tapi karena ketaatannya, usahanya itu rajin, itu yang dihargai oleh Allah. Itu bisa demikian. Ya, terima kasih buat jawabannya dari Pak Ustadz Nurhoddin dari hamba Allah ya Pak Ustadz. Untuk selanjutnya dilanjutkan untuk temanya hari ini. Ya, untuk selanjutnya mengenai ibadah, bahwa ibadah itu janganlah dianggap berat. Ketika kita seperti kemarin bulan Ramadan, yang dirinya itu merasa sebagai orang yang beriman untuk berpuasa berat. Siang hari harus menahan makan dan minum, malam capek harus tarwih, walaupun itu sunnah ya. Terus menjelang pagi harus bangun, siang harus kerja, dan seterusnya. Juga sholat yang menjadi rutinitas sebagai kegiatan rutin bagi orang muslim setiap waktu itu menjalankan sholat, itu jangan dianggap berat. Agar supaya kita tidak merasa berat dengan amal tersebut, jangan dianggap sebagai beban, tapi anggaplah itu sebagai kebutuhan. Jadi
semua ibadah itu jadikan sebagai kebutuhan bagi kita semua. Kalau itu merupakan suatu kebutuhan, seberat apapun, sesusah apapun, kalau sudah menjadi kebutuhan kita, yakin itu akan menjadi ringan. Itu akan menjadi ringan. Kalau istilah orang kesana itu dengan cara apa di situ? Cinta kepada Allah, maka di situ akan merasa ringan. Tapi kalau kita itu sebagai beban atau kewajiban, keharusan, itu akan merasa berat. Tapi kalau dianggap sebagai kebutuhan, contoh gini, orang bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah itu kan berat. Apalagi bagi kaum bawahan. Contoh orang tani, di pagi hari harus berangkat ke sawah. Musim tanam, cangkul, tanam, dan lain sebagainya. Siang panas, musim panen juga demikian. Betapa beratnya. Tapi ketika itu dianggap merupakan suatu kebutuhan, maka dengan enjoynya orang tersebut pagi-pagi berangkat, siang pulang, ya dianggap biasa. Karena Pak Lewong butuh. Ketika sudah dianggap suatu kebutuhan, mereka tidak merasa berat. Atau juga sebagai kuli-kuli kasar, demikian juga. Itu akan merasa berat kalau dianggap sebagai kewajiban. Tapi kalau merupakan suatu kebutuhan, mereka pun akan merasa ringan, akan merasa di situ bukan beban lagi, bahkan senang, ditekuni, dinikmati. Apalagi kalau kita langsung mengaitkan ke semuanya ini itu, bahwa orang bekerja mencari nafkah ini adalah jihad fisabilillah, pahala setiap menitnya. Mungkin sebagai petani setiap mencangkulkan cangkulnya, satu kali cangkulan itu nilai ibadah. Ketika istirahat pun di bawah pohon berteduh dengan menikmati semilirnya angin, itu pun sudah ibadah, itu jihad, maka tidak dianggap berat. Jadi ketika beristirahat di bawah pohon dengan membuka topinya, betapa nikmatnya, alhamdulillah, ibadah. Mereka tidak merasa berat. Bahkan orang-orang tua, mungkin saudara kita punya udah kesepuan, kata anak cucunya nggak usah kerja, nggak usah ke kebun, ke sawah. Nyolong-nyolong pergi ke sawah, ke kebun, walaupun oleh anak cucu dilarang. Mereka menikmati. Tapi monggo kalau itu dianggap beban, yakin mereka pun berat. Malah kebenaran orang maring sawah itu. Mereka itu bahagia karena menganggap itu suatu kebutuhan. Mungkin butuh. Ini cerita nyata, orang-orang sepuh di desa itu petani. Walaupun mereka capek, sudah tua, lihat tanamannya sudah tumbuh menghijau, senang, betah katanya itu di kebun, di sawah itu. Karena mereka itu senang. Jadi panas hilang, capek pun hilang kalau melihat suatu hasil daripada tani mereka, karena ini adalah merupakan kebutuhan bagi kita semua. Demikian ibadah kepada Allah. Ibadah bukan untuk Allah, tapi untuk kita, untuk diri kita sendiri. Seperti pesannya Luqmanul Hakim kepada anaknya di situ kan, yang artinya beribadahlah kamu kepada Allah sesuai kebutuhanmu kepada Allah. Jadi silahkan kamu beribadah pada Allah sesuai kebutuhanmu. Kalau engkau butuh kepada Allah banyak, ya ibadah dengan banyak. Kalau kamu butuh pada Allah lebih banyak lagi, butuh ini, butuh itu pada Allah, ya ibadahnya lebih banyak lagi. Tapi kalau ia merasa sedikit butuh kepada Allah, ibadahnya sedikit, ya monggo. Itu pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan silahkan bermaksiat kepada Allah sesuai kemampuanmu menahan siksa api neraka. Kalau kamu kok merasa kebal, dibakar nggak apa-apa, melakukan maksiat banyak, akhirnya di situ banyak siksanya, silakan kalau memang kamu kebal. Tapi jangan coba-coba. Kalau hanya saja kena puntung rokok saja sudah kepanasan, bermaksiat bertambah banyak. Bagaimana kamu bisa menahan api neraka? Kalau memang tidak mampu menahan siksa api neraka, ya logikanya jangan berbuat maksiat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.